Baik, saya Muhammad Herdian Rivaldi, NIM 1609 10 10 10 44 dari kelas Etnopolitik A1 akan menjelaskan pada bab 4, yaitu fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Jadi mengenai peran pihak ketiga, di mana keterlibatan pihak ketiga dalam konflik etnopolitik ini secara umum itu merupakan ancaman eskalasi yang dapat terjadi ke tingkat militer. Akan tetapi hal tersebut merupakan pandangan yang sempit karena dibandingkan dengan konflik-konflik lainnya yang murni menunjukkan bahwa pihak ketiga itu dapat membantu di setiap tahap. Nah, peran dan fungsi pihak ketiga ini juga berbeda-beda ya dan bervariasi tergantung pada konstelasi konflik dan kemampuan para aktor yang terlibat. Pada fase inisiasi terdapat fungsi-fungsi yang penting seperti pihak ketiga dapat mengetahui apakah terdapat kemauan dari pihak yang bersengketa untuk mencapai penyelesaian konflik yang akan disepakati bersama. Lalu yang kedua, mengenai netralitas. Jadi ketika dalam posisi yang netral, pihak ketiga dapat memainkan perannya secara maksimal sebagai seorang mediator. Dalam kebanyakan konflik sosial, khususnya konflik etnopolitik, pihak ketiga ini mengambil peran yang berbeda sesuai dengan tingkat intervensi serta fase regulasinya. Dan metode yang digunakan oleh pihak ketiga dalam menyelesaikan konflik etnopolitik umumnya disebut sebagai mediasi. Dan faktor penting terkait mediasi adalah keputusan akhir mengenai hasil yang dicapai dengan bantuan pihak ketiga akan benar-benar dilakukan oleh pihak yang bersengketa atau berkonflik. Selain adanya mediasi, juga terdapat fasilitasi. Jadi fasilitasi di sini merupakan salah satu strategi di mana membantu orang-orang yang terlibat dalam perselisihan untuk berkumpul dalam pertemuan langsung dan melakukan kerjasama dengan mereka dalam bidangnya masing-masing. Akan tetapi pihak ketiga juga harus lebih dahulu mendapatkan kepercayaan dari yang terlibat dalam konflik. Dan selain itu, pihak ketiga juga harus berada dalam posisi untuk menciptakan prasyarat untuk melakukan pertemuan secara langsung. Jadi dalam strategi fasilitasi ini, pihak ketiganya itu harus mendapatkan kepercayaan dari pihak yang berkonflik, dan pihak ketiga juga harus mengadakan pertemuan langsung dengan pihak-pihak yang sedang bersengketa. Lalu terdapat mediasi direktif. Strategi mediasi direktif di sini tidak hanya memastikan proses mediasi secara efektif, akan tetapi juga memberikan tekanan-tekanan dalam membujuk pihak yang sedang berkonflik untuk menunjukkan lebih banyak kemungkinan. Dan strategi ini juga dapat memberikan usulan atau saran akan hal apa saja yang dipersengketakan, dan juga dapat memunculkan suatu insentif atau menunda adanya imbalan atas penerapan usulan-usulan tersebut. Dan dari sudut pandang transformasi konflik, strategi mediasi direktif ini mengarahkan perhatian utamanya pada pencegahan penciptaan rezim internasional dan pada pelembagaan mekanisme internal dalam pengaturan konflik. Lalu yang ketiga ada transformasi. Nah, dalam transformasi ini terdapat 3 asumsi. Yang pertama bahwa individu-individu tersebut akan secara tegas menggunakan kualifikasi yang baru mereka peroleh dalam upaya penyelesaian konflik yang konstruktif. Lalu yang kedua, adanya pengetahuan serta keterampilan yang diberikan sesuai dengan konstelasi konflik tertentu yang bersangkutan. Dan yang ketiga,
adanya lingkaran individu yang dapat bertindak sebagai masa kritis atau kumpulan masyarakat yang dengan pemikiran kritis dan memiliki pengaruh yang jelas terhadap jalannya konflik. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.